Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang sangat sejuk ya, mendung ini. Kita masih diberikan kesempatan Allah untuk datang ke majelis ilmu, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ibu-ibu, alhamdulillah seperti biasa di Jumat yang kelima ini kita belajarnya tahsin. Nah, sebelumnya mungkin banyak tanya, kok nggak pernah nampak Ustazah Fatimah di pengajian. Saya jarang ikut karena santri sudah tidak lagi ikut. Nah, yang ikut ini yang memang berhalangan, yang sedang tidak sholat. Nah, jadi yang lainnya tetap ngaji. Sedangkan saya ngajar ngaji santri. Makanya kadang saya ada nampak, kadang tidak. Oke. Yang kemarin mungkin kita sambung yang kemarin, ada yang ingat kita belajar surah apa? Yasin. Ayat berapa? 1 sampai 7. Ya kan? Ya. 1 sampai 3. 7, ya kan? 1 sampai 7. Nah, mungkin sekarang semuanya ibu-ibu boleh dibuka surah Yasinnya semua. Kan masih pada pegang supaya kita langsung nampak tulisannya itu. Mungkin Ustazah saya boleh pinjem buku Yasinnya 1. Terima kasih. Oke, kita baca 1 sampai 7-nya lagi bersama-sama, pelan-pelan, dipakai kemarin yang sudah diajarkan tuh semuanya harus dipakai. Nanti kita belajar ayat 8 dan seterusnya. Oke. Dari ta'awud dulu, a'udzubillah, bismillah, terus setelah itu nanti baca ayat pertama sampai ke 7. Mungkin biasanya kalau saya dengar
kadang ibu-ibu baca Yasinnya terlalu cepat, ya kan? Biasanya ini sebelum pengajian pasti kan cepat ritmenya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, ini kita pelan-pelan dan dibiasakan. Nantinya kalau ibu belajar baca di rumah, ibunya yang mimpin pengajian-pengajian yang lain atau ngajarkan anaknya, harus pelan-pelan. Termasuk ustazah yang mimpin di sini harus dibiasakan pelan-pelan bacanya. Oke. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim diraqauman aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi koreksi dari saya, cara baca ro tafkhimnya belum terlihat. Kan Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kan qaf wal qur. Nah, ro-nya itu bukan qur biasa dibacanya, bukan qur gitu aja. Tapi ro-nya ro tafkhim, tebal. Makanya wal Qur'anil Hakim. Ya, ro-nya tebal, jadi dia agak maju sedikit. Wal Qur'anil Hakim. Selanjutnya yang ketiga tadi sama, mursalin, ro-nya juga tebal juga karena ada ro sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi innaka laminal mursalin. Oke, kita baca ayat kedua dan ketiga. 1, 2, 3. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Oke, bisa dipahami? Ya. Kita lanjut yang ayat keempat ke ayat kelima. Keempat. Nah, di situ diperhatikan ala siratim mustaqim. To ya, itu huruf to, bukan ala siratim mustaqim. Harus jelas. To, ti, tu. Jadi ala siratim mustaqim. Qafnya juga sama. Qaqiqu. Jadi siratim mustaqim. Oke? Kita ulangin ayat keempat. Wahid isnani salasa. Ala siratim mustaqim. Jadi to-nya itu bukan dibaca ti biasa ya, tapi ti. Nah, ala siratim mustaqim. Oke, kita ulangin bareng-bareng. Wahid isnani salasa. Ala siratim mustaqim. Kurang dapat sedikit to-nya. Ti, ala siratim mustaqim. Wahid isnani salasa. Ala siratim mustaqim. Nah, di situ shotnya, cara baca shotnya jangan so, jangan terlalu so, jangan kayak gitu ya. Cuman dia itu biasa aja so. Jadi
ala siratim mustaqim. Bukan yang swi, jangan dibaca sampai swi, tidak seperti itu, tapi si. Nah, jadi ala siratim mustaqim. Oke, ayat yang kelima. Tanzilal azizir rahim tadi sudah benar, alhamdulillah. Yang keenam sama tadi juga sudah benar. Nah, yang ketujuh di situ kita lihat laqad haqqal qawlu. Dalnya itu harus dipantulkan karena itu qalqalah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nggak ada masalah. Yang tadi ayat kelima kan ada huruf za di situ kan, tanzilal azizir rahim. Nah, za di situ harus kita bedakan ya cara bacanya, bukan azizir rahim. Jangan sampai salah, tapi pakai za. Azizir rahim. Jadi jangan sampai kita kebalik za, jadi azizir rahim, karena ada yang dia itu cara baca za-nya itu pakai zal. Nah, jadi kita harus hati-hati. Tanzilal azizir rahim, seperti itu. Oke. Sekarang kita baca dulu 1 sampai 7 sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-8. Boleh maksudnya bacanya jangan lihat saya tapi lihat Qur'annya supaya tahu tadi mana yang to-nya itu ti, bukan ti tapi ti. Nah, habis itu qafnya qim, siratim mustaqim, bukan kim biasa tapi qim pakai qaf. Oke, dilihat bukunya. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala Oke, mantap. Ayat yang ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Di situ inna. Nah, kita pokoknya kalau ada gunnah jangan cepet-cepet, ditahan dulu. Inna ja'alna fi a'naqihim. Nah, di situ ada a'na. Di situ coba dilihat semuanya tulisan alifnya. Alifnya a dulu kan, hamzah dulu, maksudnya alif dulu. Setelah itu baru ain. Jadi jangan sampai salah. Jadi fi a'naqihim. Nah, di situ ada qaf. Jadi a'naqihim pakai qaf. Selanjutnya aghlala. Nah, di situ ada ghain. Ghain yang bersukun. Huruf ghain itu qalqalah apa tidak? Qalqalah apa tidak, ibu-ibu? Nah, jadi jangan sampai kita baca agh. Jadi tidak boleh sampai terpantulkan, kita bacanya sampai agh itu nggak boleh ya. Cukup aghlalang kayak gitu.
nggak perlu sampai ag. Nah, itu namanya kita memantulkan. Nah, jadi cuman cukup aula lam fahiya ilal adqa. Nah, sama zal di situ adqani qalqalah apa bukan? Ya, benar. Zal kan bukan qalqalah. Sama, kita juga bacanya jangan sampai adqani. Itu namanya kita memantulkan. Cukup adqani, adqani. Karena keseringan saya dengar bacaannya santri juga, biasanya awal-awal yang belum dibenerin itu, mereka baca wa idh qala rabbuka itu wa idh qala, salah. Nggak perlu dipantulkan, cukup wa idh qala rabbuka. Itu harus hati-hati. Adqani fahum muqmahun. Di situ juga qaf juga muqmahun. Oke? Kita baca inna ja'alna wahid ithnani thalatha. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sekali lagi. Nah, tadi ada yang bacanya a, jadi a dulu baru ain, a naqihim, ada yang a, jadi dari awal udah a kayak gitu. Nah, salah ya ibu-ibu. Kalau bacanya kita a, berarti kan ain yang ketemu dengan alif atau ketemu dengan hamzah. Nah, ini alif dulu baru ain. Jadi a naqihim. Oke, ulangin sekali lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Oke, kita lanjut. Nanti lain kali kalau tahsin mungkin boleh bawa Al-Quran atau apa. Jadi supaya Al-Quran yang ibu pakai di rumah tuh dicoret. Nah, maksudnya ditandai. Biar nyampe rumah nggak lupa. Kan banyak juga yang nggak bawa catatan kan. Nah, untuk kedepannya saya diingatkan buat bawa Quran yang sering kita pakai di rumah. Biar langsung tahu gitu mana kesalahannya yang harus kita perbaiki. Ayat yang ke-9. Kita lihat. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang. Sama itu kan saddaw berarti kan ada idgham bil gunnah. Ya, dia idgham bil gunnah. Jadi dia memasukkan dengan menggunakan. Jadi saddaw maksudnya memasukkan itu bahwasanya kita masuk ke wawunya. Nah, terus habis itu dengan mendengkan saddau seperti itu kan. Wa min khalfihim saddang itu ikhfa fa'aghsyainahum, sama ghainnya juga nggak boleh mantul, nggak boleh dikolkolahkan. Fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Nah, yubsirun di situ baknya qalqalah. Jadi harus dipantulkan. Yubsirun shotnya ingat, bukan sirun biasa, bukan yubsirun, bukan juga yubsirun, bukan seperti itu, cukup yubsirun. So, si, su. Oke. Kita mulai dari waja'alna. 1, 2, 3. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Sekali lagi. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam
Oke. Nah, kita lihat di situ fa'aghshaynahum. Jangan sampai dibaca fa'aghsaynahum. Itu huruf shin. Jadi harus jelas fa'aghshaynahum. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu wasawaun alaihim. Nah, di situ wasawaun. Nah, ada hamzah yang berharokat apa? Harokat apa di atasnya hamzah itu ada harokat apa? Dhammatain, ya kan? Ada harokat dhammatain. Kebanyakan yang salah dibaca sama mungkin banyak orang kita baca itu, banyak yang baca hamzah di situ tuh dibacanya ain. Banyak yang pasti baca yang kayak gitu. Jadi kayak wasawaun kayak gitu. Salah ya, ibu-ibu. Kita perhatikan lagi, di situ hamzah bukan ain. Jadi bacanya hamzah an in un. Bukan an in un, tapi an in un. Wasawaun, bukan wasawaun, ya. Jadi wasawaun. Nah, setelah ketemulah ain. Nah, jadi itu harus jelas. Wasawaun alaihim. Nah, jadi beda. Jangan sampai karena sebelumnya tadi itu hamzah alaihimnya dibacanya wasawaun alaihim. Nah, salah. Jadi hamzah dulu baru ain. Wasawaun alaihim. Nah, terus sama juga. Setelah alaihim di situ ada huruf hamzah dulu, baru alif. Ya, semuanya bisa dilihat tulisannya hamzah dulu baru alif. Nah, itu cara bacanya sama. Jangan sampai hamzahnya di situ dibaca a, tapi a biasa. Jadi wasawaun alaihim a'anzar. Nah, jadi bukan bukan, tapi a biasa. A'anzar. Kenapa a? Maksudnya bukan kenapa harus dibaca bukan aa? Saya ingatkan tadi, hamzah pokoknya bukan ain. Hamzah itu ya hamzah a. Jangan sampai terbaca ain. Nah, ada hamzah, ada alif. Sama cara bacanya, a. Nah, terus dzartahum, ada nun mati itu ketemu dzar, dia ikhfa. A'anzartahum. Nah, dzar itu kita bacanya bukan dzar biasa. Beda ya, dzar sama dzar. Beda. Nah, karena di situ roknya rok tafkhim. Rok sukun sebelumnya harokat fathah. Jadi a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, am lam sama ya. Alif itu alif biasa. Am lam tunzirhum. Nah, zir ini kenapa Ustazah kok nggak dibaca zir kayak tadi yang dzar tadi kan? Beda, karena ini roknya rok tarqiq, dia tipis. Jadi tunzirhum ya. Dir biasa, nggak usah perlu tebalkan sampai dir gitu, enggak. Jadi tunzirhum la yu'minuna. Itu juga jangan sampai salah. La yu'minun. Di atas wawu itu hamzah, bukan ain. Itu banyak pasti yang menganggap hamzah itu ain. Harus hati-hati. Nah, gimana kalau ketemu hamzah yang disukun, ya misalnya a, i gitu kan. Maksudnya jadi dia cara bacanya yu, bukan yu, tapi yu biasa. Fahum la yu'minun. Seperti itu. Oke, kita baca wahid isnani salasa.
Sekali lagi. Oke, kita sudah sampai 10 ayat. Kita ulangin lagi baca dari ayat pertama sampai 10, baru kita lanjut ke ayat yang ke-11. Kalau kita ulang-ulang supaya terbiasa, supaya lebih paham mana yang harusnya tadinya bacaan kita itu salah, tapi sekarang sudah benar. Oke, wahid ithnani thalatha. Oke, berhenti sebentar. Tadi saya masih dengar ada yang baca ad. Ayo, harus lebih hati-hati, nggak boleh dipantulkan. Adqoni, beda kan kita baca adqoni dengan adqoni, beda nggak? Nah, jangan sampai dipantulkan, cukup adqoni, jangan sampai adqoni. Oke, kita ulangin dari inna ja'alna. Tadi a'andzartahum ada yang dibacanya belum tebal. Kita ulangin lagi, wasawaun alaihim a'andzartahum. Wahid ithnani thalatha. Wasawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Sekarang kita lihat yang ayat ke-11. Innama sama gunnah ya, harus ditekan. Innama tunziru manittaba'adzik. Nah, taba'adzik, zalnya ada tasydidnya. Jadi taba'adzikro. Nah, dzikro di situ ada kaf yang disukunkan, harokat sukun. Jadi jangan sampai mantul. Kan ada kan biasanya itu yang baca dzikro kan misalnya kita kayak adzikro gitu. Nah, jadi
manit taba'adzikro, maksudnya dia ada apa dzikro tapi nggak sampai berlebihan. Jadi manit taba'adzikro wa khosyiyar rahmana bil ghaib. Nah, di situ cara bacanya bil ghaib. Terus fabasyir, sama di situ juga ada shinnya bertasydid juga, ditekan dulu. Fabasyirhu bimaghfiratiu, bimau sama firatiu wa ajrin karim. Nah, di situ jim kan huruf qalqalah. Jadi dia dipantulkan. Wa ajrin karim. Oke, kita baca bersama-sama. Ulangin sekali lagi. Nah, itu kan bimaghfirati wa ajring ring karim. Itu wa ajring itu kan ada kasrotain, di huruf ro-nya kan ada kasrotain. Ketemu kaf, itu kan berarti bacaannya ikhfa. Nah, jadi wa ajring karim, nggak usah wa ajring, biasa aja. Wa ajring karim, biasa aja. Bimaghfirati wa ajrin karim. Oke, kita ulangin sekali lagi. Oke, kita buka ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Nah, itu nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Jadi sa ya. Wa atharohum. Terus wa kulla syai'in. Nah, sama. Itu hamzah yang ada harokatnya kasrotain. Jadi wa kulla syai'in, bukan wa kulla syai'in. Syai'in biasa. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Oke, kita baca bersama-sama. Mauta tadi nggak usah sepanjang mauta, biasa aja 2 ketukan mauta. Oke, ulangin sekali lagi.
Oke. Sekarang ayat yang ke-13. Wadrib. Nah, di situ ada huruf dot. Dot di situ qalqalah apa tidak? Nah, dot bukan huruf qalqalah. Jadi, kalau kita baca wadrib tidak boleh sampai memantul. Gimana memantul itu? Wadrib. Nah, itu kadang banyak yang baca wadrib salah. Tapi cukup nggak boleh memantul. Jadi wadrib. Wadrib. Kita menandakan mulut kita bahwasanya itu ada huruf bo yang bersukun, cuman nggak boleh sampai memantul. Jadi cukup wadrib. Banyak versi. Ada yang baca bo-nya itu dia wad biasa. Ada yang dia lidahnya miring ke kanan, wad. Ada yang miring ke kiri, wad. Ada juga yang dua-duanya lidah samping kanan kiri itu nyentuh kanan kiri. Jadi macam-macam. Kalau saya pakainya yang wad biasa yang ke depan gitu. Wadrib. Nah, oke. Jadi harus diingat bo-nya tidak boleh mantul. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah, sama qaryah. Di situ ro-nya tebal. Nah, di situ ada tak marbutoh, itu dia jadinya berhentinya kayak qaryah gitu ya. Terus idja, sama idnya nggak boleh mantul. Idja ahal mursalun. Oke, kita baca bareng-bareng. Di kata-kata qaryah di situ ada mim kan, tanda di atas ada mim. Itu artinya wajib berhenti. Nggak boleh ashabal qaryati idja, jangan disambung, berhenti aja. Ambil nafas baru idja ahal mursalun. Oke, kita ulangin sekali lagi. Wadrib wahid isnani thalatha. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja ahal mursalun. Sekali lagi. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ahal mursalun. Oke, kita beralih ke ayat yang ke-14. Id arsalna ilaihi musnaini. Nah, id sama, jangan mantul. Arsalna dia tebal, tafkhim. Ilaihi musnaini. Nah, di situ huruf fa. Jadi ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna. Nah, fa'azzazna. Cara bacanya kita tasydidkan dulu za-nya. Jadi fa'azzazna bisa di situ pakai sa, bukan pakai sa, tapi pakai sa. Bisa living juga pakai sa juga. Bisa living faqalu inna ilaikum mursalun. Oke, kita baca bersama-sama. Nah, itu kan banyak yang panjang. Kalau nggak kuat nafasnya, fa'azzazna bithalithin faqalu. Berhenti di situ boleh. Nanti lanjut lagi, faqalu inna ilaikum mursalun. Kita coba yang berhenti di faqalu ya. Wahid isnani thalatha.
Sekali lagi, jadi ilaihimus, nah ini jangan sampai ikut juga maju juga, jangan sampai ilaihimus, maksudnya mus jangan biasa aja, ilaihimus, nah ini jangan sampai ilaihimus, nah ini ilaihimus, nah ini wahid isnani salasa. Oke, ayat terakhir. Kita belajar sampai ayat yang ke-15. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Nah, di atas itu ada tanda lam alif. Lam alif itu boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi bagusnya adalah lanjut. Illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Nah, anzalar rahmanu min syai'in itu kan shin. Syai'in. Nah, jangan sampai itu dianggap ain, tapi itu hamzah. Syai'in, selanjutnya in juga. Syai'in in antum illa takdzibun. Oke, bareng-bareng. Kita buka ayat pertama. Ta'awud dulu, basmalah baru baca. Oke. Wahid, isnani, salasa.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar 15 ayat surah Yasin. Semoga dengan pembelajaran ini kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan rahmat, makin dekat dengan Al-Quran, akhlak kita menjadi akhlak yang Qurani insyaallah. Syafaatul Quran bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.